Bumbu dalam berbisnis. Prinsip usaha saya sederhana. Apa yang banyak ditanyakan orang dan diperlukan, maka saya sediakan. Bob Sadino. Saat ditanya tentang rahasia sukses, Bob Sadino selalu menjawab dengan kalimat spontan, tidak ditutup-tutupi, namun dengan makna yang tak mudah dicerna. Misalnya, dia selalu berkilah bahwa rahasia sukses Bob Sadino adalah tidak ada rahasia, karena semua sudah dia buka. Apapun yang ditanyakan padanya selalu dijawab apa adanya dan sejujur-jujurnya. Mungkin Bob bermaksud memberi isyarat bahwa sebenarnya tak ada yang istimewa dengan praktik bisnisnya selama ini. Apa yang menurut orang lain istimewa hanyalah praktik bisnis biasa bagi Bob. Sebab dia sudah menjalankan cara-cara tersebut sebanyak ribuan kali, sehingga semua nyaris seperti spontanitas belaka. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Bob mungkin dilakukan juga oleh kebanyakan pengusaha. Sebut saja soal keberanian memulai usaha, mengambil peluang, menanggung risiko, melakukan inovasi, dan lain-lain. Hampir semua buku bisnis dan manajemen juga membahas mengenai hal tersebut. Meski demikian, ada orang yang tetap tertarik dengan rumus-rumus ala Bob Sadino. Ini karena rumusnya tak lepas dari cita rasa atau sentuhan pribadi dalam praktik bisnis. Boleh dikatakan, kita memasuki area seni bisnis yang tak dapat dipisahkan dari kepribadian Bob sebagai pembisnis. Nah, setidaknya ada 5 faktor yang ikut ambil bagian dalam kesuksesan seorang Bob Sadino. Mengalir seperti sungai. Dalam sejumlah kesempatan Bob berulang kali menyatakan bahwa dia tidak pernah merencanakan bisnisnya. Apa yang terjadi pada dirinya mulai dari berkeliling, menjajakan telur, hingga merambah bisnis properti, semua mengalir begitu saja. Kebanyakan orang sulit menerima pernyataan ini karena dipandang tidak sesuai dengan ilmu manajemen modern. Namun, jika menilik dari kepribadian Bob, semua pasti ada alasannya. Bob menegaskan modal paling berharga dari seseorang pengusaha adalah kelenturan berpikir. Melalui kelenturan berpikir, seseorang dapat meruntuhkan tembok-tembok kegagalan. Misalnya, saat seorang pengusaha mencoba sebuah bidang usaha berkali-kali namun gagal, jika pikiran pengusaha ini tidak lentur, yang mungkin menghasilkan inovasi dan daya kreativitas, maka dia terus terjebak dalam kegagalan. Lain halnya bila si pengusaha mau menggeser paradigma bisnisnya. Boleh jadi dia menemukan peluang-peluang lain yang tak terfikirkan sebelumnya. Kita tentu pernah mendengar pernyataan Bob yang tidak berniat membuka cabang bagi Kemchik. Suatu kali dia berkata, Kemchik adalah supermarket yang konsisten dengan kualitas pelayanan terbaik, suasana seperti di rumah, keramahan para staf, serta keterlibatan langsung pemiliknya. Bob dan istri dalam mewujudkan rasa nyaman bagi setiap pelanggan. Jika Kemchik membuka cabang di tempat lain, dikhawatirkan ada yang hilang dari penyajiannya. Namun pernyataannya, orang mendapati Kemchik lain di Pacific Place, Jakarta Pusat. Bahkan supermarket ini luasnya 2 kali lipat dari Kemchik di Kemang. Dibumbui konsep yang lebih mewah, lantas apakah Bob tidak konsisten dengan pernyataannya? Dia tentu mengelak kehadiran Kemchik kedua sebagai inkonsistensinya, meski dia tidak peduli pendapat orang. Menurut Bob, ada dinamika situasi, sebab tertentu, serta kelenturan berpikir yang mendorong dia mendirikan Kemchik kedua. Dia hanya mengikuti alirannya. Kebetulan saat itu Kemchik di Kemang sedang dibongkar karena akan dibangun apartemen mewah di atasnya. Kemchik Kemang dibangun lebih megah lagi dan menyatu dengan bangunan apartemen. Nah, agar Kemchik tetap dapat melayani pelanggan dengan baik, dibukalah Kemchik kedua di Pacific Place. Sementara Kemchik di Kemang tetap buka dengan menempati bangunan sewaan tak jauh dari tempat lama. Pada kesempatan lain, Bob juga pernah menyatakan bahwa dia ingin fokus di bidang agrobisnis serta enggan bermitra dengan pihak lain. Alasannya, agrobisnis adalah bidang yang sangat luas dengan berbagai peluang yang belum dieksplorasi.
Berbekal pengalaman sukses menjelajahi agrobisnis lewat Kemchik Group, dia juga memiliki kesempatan lebar untuk terus memimpin pasar dan meningkatkan volume bisnis. Sementara itu, soal keengganannya bermitra dengan pihak lain, Bob mengutip fakta banyaknya kolaborasi usaha yang pecah lantaran kepentingan berbeda. Bermitra dengan pihak lain yang selevel sepertinya membuka peluang konflik. Ujung pangkal konflik tersebut tak lain adalah sifat tamak dalam pembagian keuntungan atau kepemilikan saham. Bob mengaku pernah mengalami itu dan tak ingin mengulanginya lagi. Nah, lagi-lagi orang mendapati kenyataan berbeda. Kerjasama Bob dengan Agung Sedayu Group membangun dan memasarkan apartemen mewah, The Mansion, tampaknya menjadi kontradiksi ganda dari dua pernyataan sebelumnya, fokus di agrobisnis dan enggan bermitra. Bagaimanapun, Bob kini malah bermitra, bahkan merambah bisnis properti yang tidak ada dalam portofolionya. Saya tidak pernah merencanakan bahwa satu saat saya akan bekerja sama dengan Agung Sedayu, masuk di properti. Tapi kebetulan saja Kemchik di Kemang memang hendak dibongkar dan dibuat lebih besar lagi. Lalu kebetulan juga ada ajakan kerjasama membangun apartemen mewah di atas Kemchik. Jadi, entah kebetulan atau apa, tapi perpaduan ini melahirkan suatu apartemen mewah dengan konsep yang sebelumnya sama sekali belum pernah ada yang memikirkannya. Jelas Bob mengemukakan alasannya. Jika sebagian orang memandang hal tersebut sebagai ketidakcocokan antara pernyataan dan tindakan, Bob lebih peduli dengan potensi, peluang, dan tentu saja risiko. Bagi Bob, membuat gebrakan dalam suatu bidang terasa lebih menantang. Mengalir dalam aliran bisnis lebih menarik ketimbang mempertahankan sebuah pernyataan. Tak salah bila orang menilai Bob sebagai sosok pragmatis, realistis dalam berbisnis. Sebab Bob memiliki pemikiran bahwa membenturkan diri pada tembok gagasan dan mengabaikan realitas bukanlah sikap bijaksana. Mengalir saja dan lenturkan pikiran, maka peluang akan terlihat di mana-mana. Itulah seninya berbisnis, ujar Bob. Menikmati risiko bisnis. Kita juga tentu mengenal gaya Bob sebagai pembisnis yang gemar memburu risiko. Tak jarang pula kita mendengar pernyataannya bahwa berbisnis untuk mencari rugi, bukan untung. Alasan pernyataan tersebut memang sudah terjawab pada bab sebelumnya. Namun, apa yang sebenarnya mendasari sikap Bob tersebut? Sejatinya, pernyataan Bob mengandung makna adanya derajat penerimaan penuh atas sebuah risiko bisnis. Dia memiliki tingkat penerimaan yang sama, baik terhadap untung maupun rugi. Itulah prinsipnya, itulah seninya, sehingga dia bisa selalu menikmati dinamika kewirausahaannya. Bagi Bob Sadino, risiko bisnis untung atau rugi adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan. Sangat menggelikan bila masih ada orang-orang pintar yang menghabiskan energinya untuk melenyapkan risiko dari bisnisnya. Menurutnya, jangan berbicara soal wirausaha jika masih berat pada salah satu sisinya. Tidak ada bisnis yang untung terus atau bisnis yang rugi terus kan? Jadi, kalau saya katakan saya bisnis cari rugi, nggak salah dong. Begitu kilahnya. Bob mencontohkan sekitar tahun 1970-an, dia melihat peluang industri keripik buah-buahan. Maka, tanpa ragu, dia berinvestasi dalam jumlah besar melalui mesin-mesin pembuat keripik. Akan tetapi, karena kendala teknis dan non-teknis, ekspor keripiknya ke Amerika Serikat macet total. Apa Bob depresi? Tidak. Dia terima saja risiko kerugian besar tersebut. Baginya rugi ratusan dolar Amerika Serikat pada waktu itu adalah sebuah kewajaran dalam bisnis. Ia tetap menikmatinya sama seperti menikmati keuntungan-keuntungan besar yang dia raih melalui bisnis ekspor lain. Bob juga mengisahkan bagaimana salah satu bisnisnya pernah memberi hasil yang sangat memuaskan, bahkan di luar ekspektasinya. Namun, ada kalanya bisnis tersebut rugi miliaran rupiah dalam setahun, sehingga mengusik pikiran Bob untuk menjualnya saja. Ya, itulah risiko dan kenyataan bisnis. Hidup saja sudah penuh risiko, apalagi berbisnis. Tuturnya lugas. Gawai bergaul,
mulai dari bercengkarama dengan anak-anak Tionghoa hingga melanglang buana ke negeri Eropa. Siapapun juga dapat melihat bagaimana akrabnya dia dengan relasi pelanggan bahkan stafnya di Camp Chicks. Dengan mudah orang menjumpai Bob tengah asyik mengobrol dengan berbagai kalangan, mulai dari tukang sapu, pembisnis, selebritas, politisi, pejabat, pemerintahan, hingga presiden. Bob dapat bergaul dengan luas tanpa mengenal usia maupun strata sosial. Apa rahasianya? Kalau ditanya soal rahasia, Bob pasti menjawab tidak ada. Namun dia tetap memberi kiat sederhana yang didasarkan pada praktik kehidupannya sehari-hari. Prinsipnya, kepada siapapun kita berbicara entah kenal maupun tidak, baik keluarga maupun rekan bisnis, perlakuan mereka layaknya seorang pelanggan. Jika seseorang dapat memperlakukan setiap orang layaknya pelanggan setia, maka tak ada lagi godaan untuk berkomunikasi seenaknya. Hanya upaya untuk memberikan layanan terbaik kepada lawan bicaranya. Dengan demikian, si lawan merasakan suasana nyaman sehingga bersedia membuka diri untuk berkomunikasi secara menyenangkan. Pendekatan komunikasi semacam ini tak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga kehidupan bisnis Bob. Kepiawaiannya dalam bersosialisasi telah menempatkan Bob sebagai salah satu sosok populer di negeri ini. Dia unik, khas, berbeda, dan bisa dibilang tak ada duanya. Dengan personal brand yang kuat, Bob sukses memanfaatkan popularitasnya untuk memantapkan bisnis. Akhirnya, Bob sendiri menjadi semacam ikon dalam dunia wirausaha Indonesia. Sementara itu, Camp Chicks menjadi semacam landmark di wilayah Kemang. Terbukti meski nyaris tak pernah beriklan, supermarket ini tetap berdiri selama hampir 40 tahun lamanya. Hal ini tak lepas dari keunikan dan kepiawaian Bob dalam berkomunikasi, sehingga mencetuskan efek-efek promosi itu sendiri. Memberi layanan terbaik. Dalam bisnis Bob Sadino, pelanggan menempati posisi yang istimewa. Gaya bisnis ini tak lepas dari keahlian komunikasi Bob yang ia tularkan kepada setiap level pekerja. Dia dan istrinya bahkan tetap setia menemani dan menyapa pelanggan sejak Camp Chicks berdiri. Kehangatan sikap tersebut membuat para pelanggan serasa di rumah sendiri. Sebagai timbal baliknya, Camp Chicks mendapat loyalitas dari pelanggan. Rupanya, Bob hanya mengandalkan prinsip sederhana, yakni selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jika kebutuhan terpenuhi, pelanggan akan merasa puas sehingga rela mengeluarkan berapapun asal sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Berbekal kepuasan pelanggan itulah Bob terus eksis di pasar retail khusus kelas premium. Bob berujar berapapun uang yang pelanggan bawa di sakunya, dia ingin diperlakukan seperti raja. Karena itu, berikanlah harapan mereka. Selanjutnya, jika pelanggan menginginkan produk berkualitas perunggu, padahal kita memiliki produk berkualitas emas, ya berikan saja. Penuhi keinginan pelanggan tersebut. Sepintas tampak sederhana, namun bagi Bob memenuhi keinginan pelanggan seperti yang mereka minta adalah harga mati. Memberi lebih boleh saja, namun memberi kurang dari yang diminta adalah sebuah pantangan. Tetapi yang lebih penting lagi, cara tersebut akan menghindarkan kita dari upaya memaksa pelanggan untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Ungkapan pelanggan adalah raja memang selalu tercermin dalam keseharian Camp Chicks. Setiap pengunjungnya dengan mudah merasakan atmosfer kehangatan dan pelayanan terbaik. Seluruh staf Camp Chicks tampak begitu ramah dan ikhlas melayani setiap konsumen. Karena kepuasan pelanggan adalah harga mati, maka sebuah bisnis tetap bertahan meski di tengah badai krisis. Sebagai bukti pelayanan terbaik, Camp Chicks Kemang pernah menjadi satu-satunya supermarket yang berani buka walau Jakarta tengah dilanda kerusuhan pada Juli 1998. Pertimbangannya bukan soal keuntungan, melainkan lebih kepada upaya melayani dan menjamin kebutuhan pelanggan. Kalau sudah begini, siapa yang tak akan loyal? Atau pelanggan mana yang enggan memberi
promosi gratis. Peka potensi bisnis. Kebanyakan orang menganggap wira swastawan sukses pasti memiliki insting tajam atas berbagai peluang bisnis. Namun bagi seorang Bob Sadino, anggapan tersebut tidak benar. Orang tidak butuh kemampuan khusus untuk bisa menangkap peluang bisnis. Dengan kata lain, setiap orang sebenarnya mampu mengendus potensi bisnis. Hanya tidak semua orang mau memanfaatkan kemampuannya itu. Bob mencontohkan, banyak orang tahu akan potensi agrobisnis, namun tak semua orang mau menggeluti bisnis tersebut. Dia juga melihat potensi bisnis yang melimpah dari sumber daya laut Indonesia, tetapi hanya sedikit orang yang mau menceburkan diri di bidang kelautan. Padahal, sebagai negeri bahari, Indonesia memiliki kekayaan alam yang meruah. Jadi seharusnya siapapun merasa tertantang untuk mendapat berkah kekayaan laut tersebut. Kalau negara-negara kecil di Eropa saja bisa menyandarkan ekonomi pada hasil laut, mengapa Indonesia tidak? Jelas, negeri ini tengah menghadapi kehampaan potensi sumber daya alam akibat ketidakjelian masyarakat yang enggan memanfaatkannya. Kesimpulannya, peluang ada di mana saja dan tak terbatas sifatnya. Untuk mendapatkannya, orang hanya butuh kemauan memanfaatkan indera dan pikiran. Cara termudah dengan mengamati dan membandingkan bisnis dari satu negara ke negara lain. Jika suatu bidang usaha berhasil di suatu negara, tidak menutup kemungkinan menjadi tren pula di negara kita. Sebagaimana Bob yang mengenalkan produk sayuran dan makanan yang belum populer di Indonesia, saat Kemcik berhasil mempopulerkan produk tersebut, posisinya sebagai pionir kian sulit digoyahkan. Kadang, kita hanya perlu melihat sisi lain yang biasanya tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Justru, dari sisi yang selama ini diabaikan itulah terkadang ada potensi bisnis yang sangat luar biasa, ujar Bob Sadino.